Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita bicara tentang kehidupan, ada satu prinsip yang harus kita ketahui dalam kehidupan kita. Bahwasanya hidup itu bukan apa yang kita mau, bukan apa yang kita inginkan. Tetapi hidup itu adalah apa yang Allah mau, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah gariskan, dan apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Ini akan membedah manusia menjadi dua kelompok. Ada manusia yang merasa bahwasanya kehidupan itu adalah apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Akhirnya dia mau apa yang dia inginkan terwujud, apa yang dia mau dapat dia realisasikan dalam kehidupan. Ini adalah datang dari kaum yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Dan menganggap kehidupan itu puncaknya ya kehidupan ketika di atas tanah, ketika dia masih hidup. Tentunya yang kedua, ada kelompok yang kedua adalah kelompok yang mereka tidak pernah letih untuk belajar bahwasanya kehidupan ini bukan apa yang kita mau. Kehidupan ini bukan apa yang kita inginkan, tetapi kehidupan itu adalah miliknya Allah. Kehidupan itu merupakan apa yang Allah gariskan dan apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Kita menjadi pelakonnya. Allah berikan satu persatu episode dalam kehidupan kita supaya kita menjalani dan melewati. Dan supaya kita menjadi yang terbaik dalam setiap irisan episode yang Allah kirimkan dalam kehidupan kita. Makanya kalau dari titik ini kita tidak sepakat, maka sesungguhnya konsekuensi yang ditimbulkan akan sangat berbeda. Orang kalau merasa hidup itu apa yang dia mau, dia tidak akan pernah siap menghadapi kekecewaan ketika apa yang dia inginkan tidak terwujud. Dia akan sering frustasi dan sering mencari kambing hitam ketika apa yang menjadi kemauannya tidak terrealisasi dalam kehidupan. Dan itu akan menjadi masalah. Dan inilah yang menjadikan kita semua ini pelakon kehidupan. Saya pelakon kehidupan, semua para santri juga adalah para pelakon kehidupan. Dan pelakon kehidupan itu jelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang pertama. Sesungguhnya hidup itu bukan apa yang kita mau. Hidup itu bukan apa yang kita inginkan, tetapi hidup itu adalah apa yang Allah gariskan dan apa yang Allah tetapkan. Ya. Makanya kita di dalam agama disebut dengan kata abdun. Abdun itu artinya apa sih Ustaz? Hamba. Kan kita sering menyebut hambanya Allah. Hamba itu di dalam bahasa Arab diambil dari kata abdun. Abdun itu sendiri diambil dari akar kata torikun mu'abbad. Kalau Bapak dan Ibu pernah melihat ada lapangan rumput, lalu ada garis setapak di tengah rumput itu. Karena garis setapak itu sering dilewati orang untuk mencari jalan pintas. Karena garis setapak itu akhirnya kelihatan beda di antara rumput-rumput di kanan kirinya. Maka garis setapak itulah yang disebut dengan torikun mu'abbad. Dari kata itulah kemudian manusia diberikan status oleh Allah abdul. Sesuatu yang diinjak, sesuatu yang mengikuti apa yang dimau oleh Allah. Dan itulah sejatinya dalam fondasi kehidupan kita. Kita sebagai pelakon kehidupan tidak boleh lupa. Kita ini hanyalah seorang hamba yang mengikuti apa yang Allah inginkan dan menjalani apa yang Allah iris dalam episode kehidupan kita supaya kita bisa memberikan yang terbaik, karena yang terbaik dalam setiap episode kehidupan mereka akan mendapatkan rahmat dan rahmat merupakan tiket menuju ke surganya Allah. Makanya setelah kita memahami bahwasanya hidup itu bukan apa yang kita mau, tetapi hidup adalah apa yang Allah gariskan, maka di sisi yang lainnya kita juga harus paham. Ketika hidup itu miliknya Allah, maka sesungguhnya hidup itu mengikuti apa yang Allah gariskan. Angin terkadang bertiup tidak sesuai dengan kehendak hati kita ketika kita tahu bahwasanya hidup miliknya Allah. Sebagaimana yang kita baca, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka ketika kita memahami, ketika kita mengimani bahwasanya hidup itu adalah miliknya Allah dan apa yang Allah gariskan, maka kita harus siap dengan konsekuensi bahwasanya angin yang bertiup dalam kehidupan kita terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kadang-kadang kita maunya angin itu bertiup ke utara, tetapi angin bertiup ke selatan. Kadang-kadang kita ingin angin itu bertiup ke selatan, tetapi kita justru mendapatkan anginnya bertiup ke arah barat. Dan begitulah yang sering kita jumpai. Karena sesungguhnya Allah itu memberikan kepada kita garisan-garisan episode kehidupan untuk menguji kehidupan kita. Dan salah satu di antara ujian, terkadang Allah meminta pengorbanan dalam setiap apa yang Allah gariskan dalam kehidupan. Makanya dalam kehidupan ini tidak sebagaimana indahnya sinetron yang sering kita jumpai di televisi.
Tidak sebagaimana indahnya miniseries yang kita jumpai di YouTube. Karena kehidupan itu tidak semacam itu. Itu hanyalah pelarian orang. Orang itu kalau tidak siap menghadapi kehidupan, akhirnya membangun cerita kehidupan sebagaimana Cinderella. Itulah pelarian manusia ketika mereka tidak siap mendapati bahwasannya kehidupan itu akan berjumpa dengan sesuatu yang terkadang menyedihkan. Akhirnya larilah kepada miniseri yang dibuat begitu indah yang tidak sesuai dengan fakta dan realita. Makanya pada kehidupan kita tidak hanya menjumpai kebahagiaan. Bukankah kita pasti akan menjumpai kesedihan? Sampai Rasulullah saja bersedih. Bukankah Rasulullah menjumpai kesedihan padahal beliau adalah seorang nabi, seorang rasul? Kalaulah kita menggunakan logika kita dan akal kita, harusnya nabi itu tidak bersedih. Tapi kan nabi bersedih. Makanya ada tahun Amul Huzni. Amul Huzni itu tahun kesedihan ketika beliau ditinggalkan Abu Thalib dan ditinggalkan pula oleh Khadijah. Dua orang yang paling beliau cintai sampai disebut tahun itu tahun Amul Huzni. Jadi sedih itu wajar, tidak usah ditolak, tidak usah dinafikan, diterima. Selama kesedihan itu tidak mendominasi dan mengalahkan keridhaan kita. Di balik kesedihan itu juga ada perpisahan. Bukankah kita berpisah? Karena kaidah dalam kehidupan kan cuma dua. Kalau kamu tidak meninggalkan, ya kamu ditinggalkan. Kalau kamu yang tidak menaburi tanah, ketika orang yang kamu cintai wafat, ya kamu yang ditaburi tanah sama orang yang mencintai dirimu. Karena dalam kehidupan pastilah kita akan menjumpai itu. Yang membedakan kita dengan perpisahan, ketika kita mencintai seseorang yang kita tinggalkan berangkat lebih dulu ke alam barzah, yang membedakan kita dengan orang lain itu hanyalah jam tiketnya. Tiketnya itu urutannya itu saja yang berbeda, tetapi hakikatnya dan sejatinya kontennya pasti sama. Kita pasti akan berpisah. Kita juga pasti akan menjumpai rasa sakit di balik rasa sehat yang kita jumpai. Sebagaimana juga kita pasti akan menjumpai kesulitan di balik kemudahan yang kita dapatkan. Nah, disinilah kemudian kita akhirnya paham. Inilah di antara realita kehidupan yang pasti kita harus temui ketika kita menjadi pelakon kehidupan. Kalau betul-betul kita menjadi pelakon kehidupan, maka ini merupakan mata kuliah kehidupan yang harus siap kita persiapkan. Apa yang harus kita persiapkan ketika terkadang kehidupan kita tidak sesuai dengan harapan kita. Karena yang kita khawatirkan itu bukanlah perpisahan, yang kita khawatirkan bukanlah kesedihan, yang kita khawatirkan bukanlah kesulitan dan rasa sakit, tapi yang kita khawatirkan adalah kita tidak punya perangkat yang siap ketika menghadapi itu datang dalam kehidupan kita. Dan itu berbahaya. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika kita tahu semua perkara ujian yang tadi kita sebutkan, ada kesedihan, ada perpisahan, ada rasa sakit, ada kesulitan. Ketika itu merupakan sebuah keniscayaan, lalu kita tidak mempersiapkan bagaimana kita mendapati sapaan itu ketika datang dalam kehidupan kita, yang terjadi adalah hal yang fatal. Berapa banyak orang yang mati bunuh diri hanya karena masalah sepele. 2-3 hari lalu saya di DM sama orang yang katanya mau bunuh diri. Lalu dia bertanya, kalau saya mati bunuh diri kan setidaknya lepas masalah saya di dunia ini ya Ustadz. Saya kaget. Lalu saya balas, emang antum yakin setelah kemudian nanti bunuh diri, kehidupan antum dalam kematian akan selesai? Justru kehidupan antum lebih berat ke dalam kematian. Ya, semoga DM jawaban saya itu bisa memberikan pencerahan untuk beliau untuk mengurungkan niatnya. Tapi disitulah yang kita jumpai. Kalau kemudian kita tahu bahwasanya kehidupan ini pasti kita akan berjumpa dengan perkara-perkara yang tidak pernah kita ekspektasikan dan tidak pernah kita duga. Lalu kita tidak mempersiapkan ilmunya, kita khawatir bahwasanya kita akan menjadi korban dari setiap persoalan dan setiap problematika dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya berusaha. Akhirnya kita berupaya betul. Bagaimana ketika kita menjadi pelakon kehidupan, kita harus jujur. Kita harus siap dengan berbagai macam konsekuensi di dalam kehidupan kita. Sungguh, hidup itu tidak sesuai, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Sungguh ya, kehidupan itu terkadang anginnya tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati kita. Dan itulah yang menjadikan kita harus mempersiapkan diri. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.